Bukan pertama kali kabar seorang narapidana bisa keluar masuk penjara dengan mudah terdengar publik. Kali ini sejumlah napi kasus korupsi diduga bisa pelesiran dari Lapas Sukamiskin Bandung. Mereka berdalih izin berobat sakit untuk bisa keluar penjara. Tim Kementerian Hukum dan HAM tengah melakukan investigasi menindaklanjuti dugaan narapidana kasus korupsi yang pelesiran keluar Lapas Sukamiskin Bandung. Sejumlah terpidana korupsi seperti Anggoro Wijoyo yang terjerat kasus korupsi di Kementerian Kehutanan, mantan Wali Kota Bekasi Mohtar Muhammad, mantan Wali Kota Palembang Romi Herton, dan mantan Bupati Bogor Rahmat Yasin diduga bebas berseliweran keluar lapas. Para terpidana tersebut diduga bisa mudah keluar lapas dengan menyalahgunakan izin berobat ke rumah sakit. Selain pelesiran, para narapidana Lapas Sukamiskin juga diduga menyediakan saung mewah di dalam penjara. Terkait terungkapnya dugaan ini, Kepala Lapas Sukamiskin menyatakan siap mundur dari jabatannya jika terbukti terjadi pelanggaran. Bukan bantahan, kami pada prinsipnya itu kan tergantung pimpinan, ya, evaluasi pimpinan, itu aja, ya, tergantung pimpinan, ya. Ya memang harus siap ya kalau memang benar, kalau itu memang ya siap. Masa kita menolak kalau memang udah perintah pimpinan. Pengungkapan napi yang bisa keluar masuk penjara memang bukanlah isu baru. Demi menangani pelanggaran yang terjadi, pemberian izin kepada narapidana harus diperketat. Ya, isu-isu seperti itu kan bukan isu baru. Tanpa yang terjadi di Kalapas Sukamiskin, dan itu terjadi di lapas-lapas lain di seluruh Indonesia. Saya mendorong Dirjen Lapas maupun Menteri Hukum dan HAM untuk memberikan kesempatan kepada Kalapas ini untuk memperbaiki. Tapi kalau tidak sanggup ya tidak jalan lain, bisa diganti. Ya, harus ada penerapan tindakan yang tegas misalnya. Saya kemarin sudah mendengar bahwa saung-saung itu kemudian dibongkar. Itu udah langkah yang bagus. Tinggal memperketat aja izin-izin keluar. Satu kasus pelesiran napi korupsi yang sempat menghebohkan publik adalah terpidana kasus pajak dan pencucian uang, Gayus Tambunan, yang berulang kali terungkap berada di luar lapas. Berstatus mendekam dalam penjara, Gayus bahkan pernah tertangkap kamera tengah menonton pertandingan tenis di Bali hingga berwisata ke luar negeri. Agus Firmansyah, CNN Indonesia. Menjadi seorang narapidana rupanya tidak menghentikan seseorang untuk berpelesiran. Tingginya tembok lapas malah dijadikan kedok bagi napi tertentu untuk bebas berkeliaran. Padahal seharusnya ia sudah terkungkung setelah diketok bersalah oleh pengadilan. Kenapa praktik seperti ini masih saja terjadi? Untuk membahas hal itu di studio kami sudah hadirkan narasumber Wahidin yang merupakan Direktur Pelayanan Tahanan dan Pengelolaan Basan dan Baran Kemenkumham. Selamat malam Pak Wahidin. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Kemudian ada Pak Didin Sudirman yang merupakan Sekjen Forum Pemerhati Permasyarakatan yang juga mantan birokrat di Kemenkumham, Pak ya. Ya. Selamat malam Pak Didin. Terima kasih sudah hadir. Dan melalui sambungan telepon sudah tersambung bersama kami di studio malam hari ini Wakil Ketua KPK Saud Situmorang. Selamat malam Pak Saud. Selamat malam Indonesia. Baik, selamat malam Pak Saud. Saya ingin minta tanggapan dari Pak Wahidin terlebih dahulu. Pak Wahidin, kalau kita lihat sudah beberapa kali begitu ya, paling tidak menjadi sorotan dan terdengar ke publik sebenarnya Pak. Evaluasinya kalau saya lihat itu sebenarnya adalah banyak yang menggunakan celah soal izin keluar dengan alasan sakit dan lain sebagainya. Mungkin bisa Anda jelaskan terlebih dahulu, prosedurnya seperti apa sih untuk seorang narapidana itu bisa mengajukan izin keluar dari lapas? Jadi saya kira ini masyarakat harus dicerdaskan dan momen ini adalah hal yang paling penting. Yaitu? Dan saya berterima kasih kepada CNN memfasilitasi kami berada di sini. Oke. Nah, ini adalah momen kami untuk menjelaskan pada masyarakat bahwa seorang warga binaan kami, warga binaan pemasyarakatan itu prosedurnya itu bukan berarti terus setelah masuk lembaga pemasyarakatan itu sampai dengan pulang nanti di dalam terus, ya juga tidak bagus. Sistem pemasyarakatan mengatakan bahwa proses pembinaan itu dilaksanakan sesuai dengan tahapannya. Ada tahapannya, ya? Ada tahapannya. Yang pertama tahapan pembinaan itu harus diikuti. Yang kedua adalah ketentuan mengatur kepada kita sekalian, baik kebetulan dari Kementerian Hukum dan HAM maupun surat edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan, bahwa orang itu boleh dikeluarkan ada hal-hal tertentu. Apa saja? Antara lain mungkin sakit. Sakit itu rekomendasinya dari dokter, bukan Kalapas. Dokter mengatakan dia sakit.
Bagaimana orang sakit apa terus dibiarkan saja? Padahal di dalam itu fasilitas untuk merawat orang-orang itu juga terbatas. Kriteria sakit itu kan luas, Pak. Sakit yang seperti Dokter. apa yang boleh keluar? Dokter yang menetapkan. Dokter yang ditunjuk dari Di dokter mana? Dari mana? bisa kalau memang kita ragu bisa second opinion. Kalau memang kita ragu bahwa dokter kita itu memang, oh ini ragu nih, masa sih main-main sakit terus, second opinion. Tapi tetap aja orang itu sakit kan. Apalagi untuk teman-teman warga binaan kami yang Yang selama ini ditunjuk misalnya Sukamiskin, dokternya dokter dari mana misalnya? kan rujukannya itu biasanya ke rumah sakit Santosa yang dekat dari LP Sukamiskin itu. Saya kira ya itu ditempuh. Satu, karena sakit. Belum Pak, sebelum lebih jauh lagi, saya ingin, karena sakit ini kan banyak, katakanlah memang dokter, tapi dokter ini sudah melalui verifikasi dari yang ditunjuk Kemenkumham misalnya tidak? Dokter pegawai kita juga ada di Sukamiskin itu. Mengatakan dia sakit, memang betul-betul sakit dan betul-betul berobat. Ya. Itu. Dan ini mungkin Pak Maulana, Pak Indra, bahwa kasus-kasus tipikor pada umumnya begitu masuk Lapas. rutan, pertama kan bisa di rutan, Rutan dulu. yakin itu karena stres mudah kena sakit. Siapapun orangnya, nggak ada yang kebal itu. Benar Pak, mungkin bukan sakit, maksud- iya. itu oke sakit. Bukan soal mencurigai, tetapi maksudnya begini Pak, ketika kami masyarakat ingin tahu seberapa ketat rekomendasi itu bisa diberikan, karena kan orang yang berada di dalam tentu saja tidak sama dengan yang mungkin di luar. Isinya gitu. kan berapa isinya lapas sana? 540-an. Yang keluar setiap hari kan berapa sih? 1-2 orang saja. Berarti itu kan betapa ketatnya. Yang ngajukan mungkin puluhan. Selektif dan second opinion, dan ini adalah fakta-faktanya. Surat pengawalnya resmi. Ada aturannya tidak bahwa yang sakit seperti apa, seperti itu? Ya kan dokter mengatakan bahwa dia harus dirujuk, itu dokter. Kalapas ini bukan seorang dokter. Kalapas itu jangan mencampuri ranah masalah-masalah kesehatan ini kita gitu loh. Jangan, itu dokter. Nah, Kalapas hanya mengeluarkan izin, kan? mengeluarkan pengizinannya itu mungkin prosedurnya lewat TPP karena sudah bisa melibatkan banyak orang. Terus TPP itu juga usul bahwa betul-betul dari ceknya sakit. Terus selain itu tapi juga dokter yang ditunjuk sudah clear, bilang artinya sakit. terverifikasi bahwa Sakit, ya. bahwa dipercaya begitu ya. Ini. ya. Nah, Itu sudah ada ditunjuk Ya. tidak Pak tertentu? Dan itu SOP-nya benar, SOP-nya benar. Ini pengeluarannya ini benar nih, pengeluarannya benar, SOP-nya benar. Di ada surat pendampingan pengawalan dari kita petugasnya. Terus ada surat permohonan ke Polsek terdekat, minta bantuan pengawalan, dikeluarkan surat perintahnya. Dan ini SOP ini sudah benar. Orang juga dikeluarkan benar. Permasalahannya mungkin masyarakat sepertinya kok bisa main-main ke tempat lain, bukan ke rumah sakit saja. Nah, itu barangkali itu. Itu dia, itu yang menjadi masalah juga. Selain itu. Jadi Selain sakit apa? Selain sakit apa? Selain sakit, orang itu juga bisa, ketentuan mengatakan bahwa izin khusus. Izin khusus itu bisa jadi wali. Wali nikah. Wali nikah. Kalau dia itu berarti berlaku untuk anaknya begitu. Ya, untuk anaknya, wali nikah untuk anaknya. Terus bisa melayat orang tuanya atau anaknya, karena hanya keluarga itu orang tua atau anak yang dimaksud ya. Atau membesuk sakit yang parah gitu loh. Membesuk sakit parah keluarga yang dekat. Orang tua itu atau anaknya. ada aturan tertulis. Ada tertulis dan itu dikeluarkan. Keluarga dekat itu maksudnya yang bagaimana? Orang tua dan anak. Orang tua, anak, istri atau suami. Istri, gitu suami, ya itu. Kalau pamannya itu tidak ya? Ya saya kira itu sudah terlalu jauh lah. Namanya bukan keluarga dekat. Ya, tapi memang tidak diberi izin. Tidak. Kalau anaknya atau orang tuanya atau istrinya atau suaminya. Oke, jadi hubungan vertikal ya. Ya. Baik. Terus masih ada lagi. Apa itu, Pak? Mungkin istilahnya itu karena peradilan itu dikeluarkan karena proses peradilan. Peradilan itu kan jelas dikawal Pak. Kalau peradilan menuju semua juga harus dikawal, mana nggak bisa dikawal. Pengeluaran itu dikawal. Permasalahannya mungkin petugas yang mengawal ditunjuk di seleksi resmi. Ya resmi lah, bukan namanya surat perintah dikeluarkan oleh kepala Kalapasnya mendampingi mengawal, dan pengawalan itu biasanya minta bantuan kepolisian. Dan ada itu. Oke, baik. Pak Didin, Anda pernah berada atau menjadi birokrat di Kemenkumham. Hal-hal seperti ini kan sebenarnya bukan pertama kali diperbincangkan ke publik begitu ya. Dan ada sempat beberapa hal yang menjadi kenyataan begitu ketika beberapa napi sempat berada di luar lapas, dan sekarang ada investigasi terbaru dari sebuah majalah Tempo begitu Pak. Kalau Anda melihat apa sih
pokok masalahnya sebenarnya, akar masalahnya di mana sebenarnya? Kalau tadi disebutkan sistemnya sudah ketat, tadi ada sakit, izin wali nikah itu jelas sudah tentu saja anak begitu Pak ya. Kemudian melayat keluarga terdekat juga vertikal, hubungan vertikal dan juga menjenguk orang sakit. Sistemnya memungkinkan, undang-undang membolehkan. Nah, permasalahannya SOP-nya diikuti apa enggak? Contoh. Banyak celahnya enggak Pak? Ya Kak, tergantung dari masyarakat menilai. Contoh, hari-hari, mohon maaf, Pak Antasari Hajar keluar terus. Dalam rangka apa? Asimilasi. Dan itu resmi. Jadi sebetulnya nggak ada masalah itu semua. Memang jadi masalah kalau ada pembelokan dengan SOP. Pembelokan SOP itu artinya apa aja Pak? Ya, artinya tadi yang seharusnya ke rumah sakit, dia singgah ke rumah. Itu yang salah pengawalnya tidak? Pengawalnya. Pengawalnya kan? Iya. Oke. Nah itu pengawalnya. Tapi kalau saya ingin mengatakan begini ya, harus ditanya kenapa harus ke rumah? Kan kita sebagai manusia kan akan itu. Sebetulnya ada sesuatu ya terus terang saja itu mungkin ingin mohon maaf berhubungan jasmani dengan istri dan itu kebutuhan. Itu dimaklumi boleh? Enggak boleh. Nggak boleh, Justru masalahnya di situ. Di Indonesia tidak dikenal adanya conjugal visit. Jadi artinya si istri bisa masuk ke dalam seperti di Amerika boleh berhubungan suami istri. Ya. Di Indonesia tidak ada. Yang terjadi apa? Karena dilarang. Ya. Yang terjadi apa? Penyimpangan. Penyimpangan secara pribadi. Tapi memang rata-rata hanya karena faktor itu. Ya, yang penting memenuhi kebutuhan. Oke. Memenuhi kebutuhan. Kayak yang namanya ingin sekali-kali makan di restoran itu kan kebutuhan. Selama ini menurut Anda itu tidak boleh sebenarnya? Tidak boleh. Iya, tidak boleh. Yang jelas sistemnya membolehkan artinya narapidana keluar. Ya. Itu jelas Sistem karena namanya membolehkan. sistem pemasyarakatan dan istilahnya narapidana itu harus dibina di tengah-tengah masyarakat yang disebut dengan community based correction. Ya, tetapi kan poin yang kita bicarakan malam ini adalah bagaimana ketika ada sistem dibelokkan sistemnya itu, SOP-nya dibelokkan, begitu loh Pak. Ini kan apakah lapas bisa lepas tangan kalau kayak begitu? Ya tidak. Jadi kalau itu ditanyakan kepada kami, tidak mungkinlah kita lepas tangan. Begitu ada investigasi, begitu ada informasi, karena juga mata Kalapas itu kan terbatas. Begitu ada orang informasi, ya tentu aja diperiksa lah yang mengawal itu. Dan saya yakin juga teman-teman di kepolisian juga yang ditugaskan mengawal betul. Kalau kami kan petugas yang mendampingi pengawal. Kepolisian itu yang mengawal. Itu pasti juga diperiksa dan dalam proses. Baik, saya akan ke Pak Saud sekarang. Pak Saud, ini kalau disebutkan Menkumham sendiri sudah menyatakan akan mengevaluasi permasalahan ini dan sudah berkirim surat kepada KPK untuk juga ikut mereview begitu Pak. Apa tanggapan dari KPK tentang hal ini? Ya, intinya bahwa memang kan ketika kita mulai mendefinisikan bahwa kita itu bukan memenjarakan orang, tetapi kita memasyarakatkan gitu ya, pemasyarakatan. Sebenarnya sebenarnya kita lembaga pemasyarakatan itu artinya bahwa filosofinya adalah kita bagaimana menjaga hak-hak orang per orang dalam pengertian Undang-Undang Dasar 45 dan selanjutnya itu. Jadi artinya gini, kita nggak boleh menjarakan orang dengan dendam, tidak boleh benci. Konsep-konsep pemidanaan, pemenjaraan, dan criminal justice system yang kita punya itu kan sesuatu yang berbeda dengan nilai-nilai yang kita anggaplah nilai lama gitu ya. Dan kita kembali kenapa orang harus dihukum itu kan sebenarnya definisinya kan bagaimana supaya mereka berubah, menyadari kesalahannya. Jadi intinya tidak dengan yang kita pahami kalau orang di penjara itu nggak boleh kemana-mana sampai kemudian tidak melakukan lagi biar dia tersiksa. Itu bukan konsep yang kita anut selama ini, undang-undang kita juga nggak begitu. Nah persoalannya kan kita melihat sekarang ini, saya lebih percaya kepada apa yang kita sebut low trust society ya gitu. Artinya gini, kita ini selalu curiga apapun yang dilakukan. Itu pun sebenarnya terjadi karena selama ini ada fakta-fakta ya, bahwa ada favoritisme pada orang-orang tertentu gitu yang memungkinkan kita jadi selalu curiga bahwa sepertinya penjara itu kalau nggak benar gitu ya. Ini sebenarnya proses panjang. Oleh sebab itu KPK lebih pada melihatnya sebenarnya ini
saya menyebutnya mosaik kecil yang bisa kita benahin sebenarnya. Kita bisa pahami, saya menyebutnya kemarin ketika seorang VIP, kemudian tiba-tiba dia harus sudah ada di kurung, begitu nggak boleh kemana-mana. Tapi pada bagian lain walaupun kita kasih kesempatan dia boleh, seperti di KPK itu kan beberapa diantaranya minta TV, kita kasih TV, kita kasih yang lain-lain supaya dia lebih, karena konsepnya memang beda ya, memidanakan orang. Tapi kalau bicara soal sistemnya kan gitu. sudah diberikan juga boleh untuk keluar dan lain sebagainya. Tetapi ketika itu ada penyalahan SOP misalnya yang harusnya izin ke rumah sakit untuk berobat, tetapi kemudian misalnya mampir ke apartemen, mampir ke rumah, mampir ke restoran makan, itu bagaimana? Pandangan KPK bagaimana? Ya. Nah ini mungkin yang kita harus ubah ya. Jadi gini, sebenarnya kan kita bisa mengontrol sesuatu itu kalau ada standar operating procedure. Artinya dibuat nyata, dibuat itu pasti sehingga tidak ada, dan harus detail gitu loh. Kita kadang-kadang SOP kita di Indonesia ini banyak tidak detail. Contohnya kalau dia keluar hari Minggu itu beda nggak kalau dengan hari Jumat. Kalau hari Jumat tuh terlalu berbeda karena mungkin harus sholat dulu. Yang Kristen mungkin mau gereja dulu. Jadi SOP-SOP yang ada di Indonesia ini tidak hanya di penjara aja ya, di banyak hal. Kita tuh membuat SOP itu tidak detail. SOP itu bila-bila sangat detail dia Pak. Kalau dia sakitnya ringan seperti apa. Kalau sakitnya berat, sakitnya akut, harus spesialis mana gitu loh. Jadi ini tidak dibiarkan ada area abu-abu yang memungkinkan orang bermain di situ gitu. Untuk yang soal izin keluar ini menurut Anda abu-abu tidak? Untuk misalnya terutama narapidana kasus korupsi Pak yang kemudian menjadi sorotan, sudah melakukan kejahatan korupsi, diketok bersalah, tetapi ketika di lapas begitu sepertinya mendapatkan hal-hal yang mengistimewakan, tidak seperti menjadi seseorang yang kemudian ditahan begitu Pak? Ya ini yang saya bilang tadi, kembali lagi, ini negara kita, mari kita atur. Kalau memang perlu bikin gazebo, boleh bikin yang lain-lain kan. Kemarin kelihatan kesannya itu kok dibuat enak gitu ya di dalam itu ya. Karena memang konsepnya itu nggak boleh kita dendam itu menghukum orang. Jadi kalau umpamanya pun dia harus dibuat sebaik mungkin, yang saya katakan tadi harus detail. Kalau memang di dalam mereka boleh nonton TV, boleh ngundang artis, itu dibuat aja tapi detail. Sehingga kemudian yang kita tidak setuju kan ketika ini tidak adil. Ketika ada orang yang korupsinya hanya karena maling kambing, kemudian nggak bisa kemana-mana, tapi koruptor punya uang boleh kemana-mana. Ini yang konsep keadilan itu yang kita harus jaga gitu. Ini yang tidak baik buat pertumbuhan pembangunan criminal justice system kita. Yang saya bilang criminal justice system itu kan kita mulai dari di depan kita memidanakan orang sampai kemudian di belakang menghukum orang atau pemasyarakatan dari warga negara kita ini. Ini yang harus detail dibuatnya. Jadi nggak menimbulkan yang kita lihat selama ini bahwa karena tidak detail itu ada ruang abu-abu, kemudian dia memang sakit kok Pak, ya sakit, siapa yang memverifikasi? Nah itu dia Pak. Ada nggak pemeriksaan kesehatan rutin tiap bulan, tiap tahun, kalau usia sekian harus ini, bila perlu ada general check up. Oh nggak ada uang Pak Saud, kita bikin uang bangsa ini banyak kok gitu. Sehingga orang di penjara itu bukan dibiar untuk jadi mati, nggak juga, itu salah besar. Ya. Tetapi di sisi lain kan juga mempertanyakan apa hukuman untuk membuat efek jera kan Pak, tentu saja itu menjadi pertimbangan yang lain. Nah itu yang penting itu di situ, dan efek jera itu harus adil, nggak boleh yang maling ayam boleh kemana-mana, yang koruptor punya uang terus kemudian bisa kemana-mana. Ini kan sebenarnya nggak baik. Ya, gitu. Itu ini masalahnya. Baik, nanti kita akan ulas lebih lanjut setelah jeda berikut ini. Kami akan mengundang juga dari ICW Emerson Yunto setelah jeda berikut ini. Satu lagi narasumber bergabung malam hari ini, Emerson Yunto dari Indonesia Corruption Watch. Selamat malam. Bang Emerson. Baik, terima kasih. Tapi sebelumnya saya ingin tunjukkan kepada Anda bahwa ada salah satu gambar atau video begitu yang menunjukkan seorang narapidana yang bisa keluar dari lapas tentu saja dengan izin tertentu, tetapi kemudian sepertinya diduga ini menyalahi SOP tadi yang seperti yang disebutkan. Kita lihat berikut ini. Ya, ini seorang pria terlihat turun dari ambulans yang berasal
dari lapas Sukamiskin gitu ya. Diketahui bahwa pria ini adalah Anggoro Wijoyo. Di garis bawahi di sini dalam investigasi majalah Tempo, Anggoro keluar seorang diri tanpa pengawalan. Sesuai dengan SOP izin keluar ini tentu saja seorang narapidana harus keluar dengan pengawalan. Bahkan sempat mampir ke apartemen Gateway. Izinnya adalah menuju ke rumah sakit sebenarnya. Sebelum gabung Emerson, Pak, kalau misalnya turun sendiri tanpa ada pengawalan, pengawalan itu harusnya melekat tidak sebenarnya SOP-nya? Jadi begini, seseorang keluar itu SOP-nya dikawal. Baik, apalagi ini sudah ada dokumennya mengatakan bahwa itu dikawal oleh polisi, didampingi petugas kami. Sipir? Petugas kami dari Lapas Sukamiskin. Oke. Terus pada momen tadi, fotonya itu keluar sendiri. Atau videonya ataupun apanya keluar sendiri. Kita kan belum tahu persis. Sekarang Pak polisinya diperiksa oleh Polda. Petugas kami diperiksa oleh internal kami dari Inspektorat Jenderal bersama-sama. Oh, sudah diproses ya? Dari 2 hari yang lalu, masih didalami. Terus tadi dikatakan singgah di apartemen. Dicek. Dia punya apa di situ, apa kamar, apa-apa. Ternyata menurut penjelasan dari Kalapas, kan baru penjelasan, belum diperiksa Kalapasnya, baru personil di bawah yang diperiksa. Menurut penjelasan Kalapas itu dia singgah di apa, ada di situ ada mart apa namanya. Ketemu dengan familinya, katanya. Hanya itu penjelasannya. Lah kami dari kantor pusat ini kan bersama-sama Inspektorat Jenderal sedang mendalami itu. Ya kita tunggu hasilnya. Kalau misalnya katakanlah itu bertemu dengan familinya, kemudian pengawalnya itu tidak berada mendamping melekat, tapi misalnya hanya stay di dalam mobil saja misalnya, itu menyalahi tidak? Ya pasti salah. Salah ya? Namanya ngawal itu harus melekat kan, turun langsung ikut turun juga begitu kan Pak? Ya. Malah di tempat lain ngawal itu bila perlu sama-sama di Diborgol ya ya. bila perlu itu kan, kita bila perlu, tapi kan Aturannya memang harus diborgol tidak? tidak. Jadi kebutuhan itu yang mengatakan bahwa jangan kita ini menjustifikasi seseorang itu seolah-olah kalau lari ya sudah didampingi saja. Dikawal. Tapi kalau tadi terlihat misalnya ternyata sendiri, tidak lari juga kan sebenarnya, balik juga, tapi tetap itu harus dikawal yang jelas. Oke, tidak lari tapi tetap salah aturan kalau misalnya gitu. SOP-nya tidak diikuti, harusnya ke rumah sakit, setelah rumah sakit kembali. Oke, bagaimana Bung Emerson Anda melihat kembali menjadi sorotan lapas ini? Mungkin ada di beberapa lapas lain, tapi yang terungkap sekarang adalah di Sukamiskin misalnya. Ya paling Bagaimana? tidak ada napi korupsi terutama. Ada gium sekarang penjara adalah Hotel Prodil menjadi hotel pro koruptor. Gitu. Jadi kalau kita lihat kan ini juga fenomena yang nggak bisa dipungkiri. Ini terjadi di beberapa lapas bahwa institusi lembaga pemasyarakatan atau penjara itu juga belum steril dari praktek-praktek korupsi suap menyuap gitu ya. Di kasus narkoba kita bisa lihat ada kasus Kalapas Nusa Kambangan yang terima uang suap dari bandar narkoba untuk proses peredaran narkoba di Nusa Kambangan, pembangunan beberapa pabrik tanda kutip atau ekstasi atau sabu juga muncul di kasus di dalam lapas. Freddy Budiman gitu ya. Nah, dalam kasus yang ini kan bukan pertama kali dalam konteks korupsi dan lapas atau rutan ya. Dulu ada Satgas Anti Mafia Hukum Rutan Pondok Bambu. Bicara soal Kalapas, bicara soal Lapas Sukamiskin, sebelum Tempo naik di 2016 sebenarnya pernah dimuat di Kompas soal fenomena saung yang mewah, kemudian juga soal penggunaan handphone yang itu tidak ada aturan mainnya. Nah, ini kan sebenarnya apa ya? Saya melihatnya kok ada banyak faktor yang menyebabkan ini selalu terjadi. Pertama, fungsi pengawasannya harus dipertanyakan lagi. Ini SOP tadi disebut-sebut. Apakah SOP dijalankan? Tidak, saya tidak terlalu yakin. Kemudian yang kedua soal fungsi pengawasan. Kemudian yang lain adalah soal saya takut jangan-jangan ada praktek pembiaran gitu ya yang dilakukan entah itu di kementerian maupun juga di lapas sendiri. Saya nggak terlalu yakin bahwa Kalapas tidak tahu soal keluar perginya para narapidana ini ke mana-mana. Kita mungkin ingat
ada narapidana yang harusnya dipenjara tapi dia bisa punya anak selama dia menjalani hukuman itu pertanyaannya besar gitu. Tapi begini tadi, itu kan juga coba saya gali sebenarnya. Ya. Kita dengar jawaban dari Pak Wahidin, jawaban dari Wakil Ketua KPK juga Pak Saud, lebih kepada menekankan mindset bahwa penjara ini jangan dianggap sebagai orang masuk sana kemudian ditahan dengan rasa dendam, harus betul. Tapi harus mengedepankan juga soal tapi untuk konteks Indonesia katanya. Itu ada proses yang tidak adil gitu ya. Kalau kita bicara perbandingan antara lapas Sukamiskin dengan lapas-lapas yang lain, bagaimana misalnya di lapas yang lain kriminal umum satu sel diisi oleh banyak orang. Ada yang bilangnya kayak kaleng sarden, isinya banyak. Sukamiskin satu atau dua satu kamar. Ada saungnya lagi. Ada saungnya, penggunaan handphone yang juga dianggap begitu bebas. Jam kunjungan yang sering kali dilanggar. Kita ingat juga ada kasus Priyo Budi Santoso yang melakukan kunjungan yang itu melebihi dari jam besuk. Kemudian aslinya dibantah, dibilang, oh ini kunjungan kerja anggota DPR. Saya nggak terlalu percaya itu. Gitu, ya. Di banyak kasus kita lihat fenomena begitu. Dan kenapa ini muncul terjadi? Karena fungsi reward and punishment-nya nggak berjalan di institusi Kementerian Hukum dan HAM. Kalau misalnya alasannya adalah soal ada ketidakadilan begitu ya. Katakanlah di Sukamiskin seperti ini lumayan mewah lah, kemudian yang di lain jangan-jangan nanti yang lain yang paling penting adalah bicara kita ini salah atau benar kayak yang seperti ini. Misalnya ada saung tadi. Ya kalau menurut kita kalau mau bikin saung semuanya harus dibikin saung. Di semua penjara. Kalau mau dibikin penggunaan handphone bebas semuanya dibikin bebas. Tapi kan enggak. Ada aturan main soal Bisa itu. bikin efek jerah nggak kalau kayak begitu tuh? Nah kalau yang itu terjadi enggak. Bayangkan misalnya seorang narapidana itu masih bisa menjalankan bisnisnya di dalam penjara. Bagaimana Pak Wahidin penjelasan ini? Jadi kali ini kita lihat aspek yang lain ini. Ya saya terima kasih Pak Emerson menyampaikan seperti itu gitu loh. Tapi kita juga harus menyadari betul ini di Indonesia ini. Ini di Indonesia. Jangan menjustifikasi kita keluar berobat itu cuma koruptor saja. Yang kita urus tuh semua orang sakit kita obati. Silahkan cek di rumah sakit Pengayoman kalau nggak percaya. Silahkan cek di rumah sakit Kramat Jati kalau tidak percaya. Silahkan dicek di berbagai rumah sakit. Orang-orang susah juga. Nah nanti dia bilang, wah itu kalau orang miskin ditaruh di rumah sakit. Ya kemampuan negara ke sana mau dibilang apa gitu loh. Terus mau disalahkan juga petugas pemasarakatan ya terlalu jauh. Ya, kalau ada saung-saung yang tadi Pak seperti saung, nih tolong saung. Ini di rumah Lapas Sukamiskin. Lapas Sukamiskin itu dibangun dari zaman Belanda. Memang didesainnya tuh one man, one cell. Ya jangan salahkan. Bangunannya begitu dibandingkan dengan lapas lain. Memang dibangun untuk 3, 5, 7, 9 dan lain sebagainya. Ini juga janganlah disalahkan kita. Jadi ini dari awalnya gara-gara desainnya seperti itu. Yang salah siapa kalau begitu Pak? Ya Anda yang ngomong. Jadi harus Anda yang ngomong, jangan saya yang ngomong. Ya artinya posisi kita dari masyarakat sipil menilai ini ada bentuk ketidakadilan. Bagaimana memperlakukan seorang koruptor dengan kriminal yang biasa. Ya tadi Bapak bilang ya, tadi LP Sukamiskin ya satu sel. Ya dari dulu memang satu orang. Saya tanggapi lagi. Di tempat lain, biarpun kasusnya korupsi di tempat lain, yang memang di situ diperuntukkan untuk 5, ya 5. Enggak, itu yang juga kita protes Pak Wahidin. Jadi ada perlakuan yang tidak adil dari negara terhadap seorang koruptor. Itu yang mau kita koreksi. Artinya begini, kalau kebijakan pemerintah bilang tutup LP Sukamiskin, Dirjen Pas nggak ada pilihan lain selain ikuti kemauan Pak Presiden Jokowi. Kan? Apalagi ada paket reformasi hukum yang disinggung-singgung juga salah satunya bicara soal pembenahan lapas. Jadi ya kita bisa saja defense, tapi kita kan mengkritik pemerintah, mengingatkan pemerintah ada yang keliru di sini soal perlakuan tanda kutip negara terhadap para koruptor. Yang itu harus dibenahi karena kalau tidak asumsi-asumsi publik bahwa pemerintah Jokowi ada pro koruptor itu akan muncul di kasus Lapas Sukamiskin ini. Oke, baik Pak Didin, bagaimana Pak Didin? Gini permasalahannya, boleh nggak tanya itu yang bikin saung-saung itu siapa? Negara atau yang bersangkutan? Boleh nggak orang membiayai sendiri untuk bikin saung-saung? Itu permasalahannya. Bukan karena negara membuat saung, tidak karena pertama soal Sukamiskin dari dulu dari zaman Belanda
memang diperuntukkan orang intelektual. Bung Karno di situ. Memang orang-orang khusus diperlakukan tersendiri. Koruptor, kalau koruptor yang ditaruh sana disebut khusus. Gini ya, secara ini SMR ya. Standar minimum rules itu mengatakan bahwa makin banyak diferensiasi klasifikasi LP itu makin baik. Apa indikatornya? Menurut kebutuhan. Apakah koruptor itu harus diperlakukan khusus, tersendiri? Wanita, anak-anak, pemuda, dewasa muda kalau dulu. Itu harus tersendiri. Itu idealnya. Nah, tentu masalahnya sekarang, apa di koruptor itu kebutuhan? Mungkin kebutuhan koruptor, misalnya, untuk olahraga harus ada gym. Bukan perbedaan, tapi kebutuhannya itu. Karena mereka setiap hari ketika di rumahnya, dia tidak main sepak bola seperti yang orang-orang biasa. Jadi dalam prinsip di SMR itu membina sesuai dengan kebutuhannya. Kebutuhan ada dua, kebutuhan pembinaan. Kalau dia suka main treadmill, main tenis, masa disuruh main gatrik? Kan tidak bisa. Tapi bukankah ketika orang dinilai bersalah, tentu saja kan harus berbeda Pak dengan orang. Nggak boleh, itu tidak boleh. Nggak boleh, nggak boleh. Ini aturan dunia. Makanya dibaca SMR-nya. SMR-nya itu mengatakan untuk semua, bukan untuk negara Indonesia saja. Iya. Kalau ini Pak Everson Junto ini, kalau Everson Junto ini suatu saat mungkin datanglah ke Swedia umpamanya, wah jauh mungkin lebih. Mohon maaf, Bung Dani. Oh itu kan negaranya sudah maju. Nah itu salah lagi. Salah juga. Saya ngomong begitu, salah juga. Begini Pak, maksudnya pandangan masyarakat yang di luar melihat begini. Ketika ada seorang yang melakukan tindak pidana korupsi, kemudian banyak nyedot uang misalnya katakanlah untuk rakyat seharusnya dalam berbagai program misalnya, ternyata disedot ke dia. Pengadilan sudah memutuskan bersalah begitu. Tetapi ketika di dalam sebenarnya tingkat hidupnya, tadi Anda bilang kebutuhan harus dipenuhi dan lain sebagainya. Apa bedanya dengan yang tidak melakukan korupsi kemudian Pak? Yang namanya efek jera antara orang yang dikolong dengan orang yang koruptor berbeda. Dia sama-sama 1 hari dihukum, berbeda efek jeranya. Orang yang lebih jera orang koruptor. Itu ada buktinya pelajaran. Pak nih. Ini contoh begini. Nih, ini kasus pencurian. Begitu ditahan, dia tidak sakit. Koruptor, begitu dia mau ditahan, stres dan sakit. Jangankan ditahan, dipanggil ke sidang aja. Kasus pencurian ayam apa tadi? Tidak stres. Biasa saja. Bukankah mereka juga tertekan ditinggalkan keluarganya? Tidak, diperiksa oleh dokter tidak sakit. Stres kan dalam proses penyidikan, pemeriksaan. Kita nggak bicara soal ini di penjara. Iya, iya. Enggak, di LP juga. Di LP juga. Ya Allah. Ya tunjukin aja datanya Pak, berapa banyak narapidana koruptor yang stres Pak. Itu bisa menjelaskan kepada publik, dia butuh perlakuan khusus. Itu lebih menarik. Mas, ya. Pak, stres itu kan bukan karena memang dibuat oleh negara terhadap orang yang tidak bersalah. Kalau kemudian bersalah, bukankah stres itu akhirnya itulah konsekuensinya ini. Kalau supaya tidak melakukan. Makanya jangan korupsi, kalau enggak ente stres di penjara. Itu namanya tujuan efek jera. Dan tahukah di dalam sejarah penghukuman, efek jera, tujuan dari penghukuman efek jera itu abad 18. Sekarang itu bukan jera lagi kok. Jauh sudah berkembang ilmunya. Nah, inilah yang sekarang. Yang sekarang itu bagaimana pemasyarakatan mengintegrasikan kembali ke masyarakat. Saya khawatir setelah perbincangan ini orang jadi tidak khawatir untuk melakukan. Iya, jadi gini Mas. Saya ambil contoh begini. Fenomena LP Sukamiskin, obra remisi pembebasan bersyarat buat koruptor itu membuat orang enak betul jadi koruptor. Udah maling uang rakyat, kemudian dihukumnya ringan, dapat korting. Kemanusiaan. Khusus untuk Anggoro, Pak, saya selesaikan dulu. Di zamannya Pak Amir Samsudin itu berupaya dikeluarkan dari penjara LP Sukamiskin karena remisi pembebasan bersyarat yang menurut kita menyimpang. Apa penjelasannya? Nggak ada. Nah sekarang sepertinya seperti itu. Saya ke Wakil Ketua KPK, Pak Saud, mungkin Pak Saud bisa ikut mengomentari Pak, karena kalau begini caranya nanti pemahamannya menjadi masalah, pemahaman jadi bahwa dengan alasan kemanusiaan, dengan alasan pemasyarakatan tadi, tapi di sisi lain kesannya tidak ada
sebuah efek jerah begitu Pak. Nggak, akhirnya orang yang awam hukum begitu. Jadi awam yang detil-detil soal pemasarakatan soal ini, tapi intinya akhirnya orang menangkap bahwa enak bener ini kemudian setelah korupsi dihukum, tapi rupanya di dalam kehidupannya seperti orang bebas saja begitu Pak. Itu kos-kosan kayaknya Pak. Jadi ada banyak paradigma yang harus diubah ya, dari cara kita berpikir melihat bagaimana kita cara menghukum orang-orang yang perilakunya korup ya. Jadi yang paling utama setelah itu yang saya sebut tadi criminal justice system kita harus jalan prosesnya, mulai dari di kita alat penegak hukum, kemudian di bagian ujung memenjara itu kalau konsepnya nggak sama, tapi kalau gambar besarnya itu adalah memang disebutkan pemasyarakatan dan tidak mengarahkan kepada dendam, itu konsep-konsep lama. Kalau memang kita harus mengubah undang-undangnya nggak apa-apa kita ubah. Jadi artinya tanpa harus juga menghilangkan pembinaannya, tetapi juga konsep efek jerah itu kan sampai saat ini praktis memang masih diperebutkan, diperdebatkan. Coba contoh ambil aja lah ya, dari sekitar 7.000 surat yang masuk ke KPK itu kan sekitar hampir 50% itu mempunyai potensi untuk pidana korupsinya ada 50%, jadi 3.000. Jadi kalau di KPK itu ada kira-kira 5.000 orang, kayaknya kita di tiap tahun bisa memenjarakan hampir 3.000 orang. Anda bisa bayangkan kalau 3.000 itu masuk semua, penjara akan menjadi seperti apa. Kemudian orang berdebat, OTT 18 itu ternyata KPK juga naik indeks persepsi korupsinya cuma 1. Tahun ini kan kita naik cuma 1, padahal OTT-nya 18. Jadi artinya apa? Ya, ada persoalan-persoalan yang sangat kompleks, kita harus duduk sama-sama supaya negara ini cepat baik, supaya uangnya cepat baik, 2.000 triliun APBN itu bisa kita capai, kemudian sekitar 71.000 desa yang hanya bisa dilayani oleh Departemen Kesehatan itu hanya 5.000 desa. Ini kan cerita-cerita tragis yang harus kita hadapi kalau koruptornya bersih gitu. Nah, kemudian orang kecewa ketika dia di penjara kok fasilitasnya seperti itu. Ini kita harus duduk baik-baik. Jadi artinya begini, kalau memang kita sepertinya mengistimewakan mereka, nggak juga mungkin. Karena SOP-nya ada. Kalau SOP-nya tidak detail, dia harus detail. Sehingga apa yang kita sebut sebagai negosiasi antara efek jerah dengan kemudian pembinaannya itu ada gitu. Ini harus ada negosiasi sebenarnya. Memang kalau kita hanya bicara hak mereka sakit, kalau betul sakit, ini jalan panjang yang menurut saya nggak boleh. Yang menurut saya ada celah yang kita harus bicarakan baik-baik. SOP-nya dibuat detail, undang-undangnya perlu diubah supaya yang saya katakan tadi lebih banyak orang miskin sekarang itu ya daripada uang yang dikorupsi gitu. Baik. Maksudnya jadi ini harus ada titik temu gitu. Kami di KPK bisa kami buktikan dua hal bahwa orang itu korupsi, kemudian kami serahkan. Ya kan, kami tidak bisa lagi mengawasi mereka 24 jam. Paling-paling dalam beberapa kasus hanya bilang pimpinan KPK tolong dong saya dieksekusi bila perlu di penjara di suatu tempat tidak di Pulau Jawa, demikian juga sebaliknya. Kami di situ di luar itu sudah kita nggak bisa masuk lagi gitu loh. Kalau ada pintu korupsinya baru kita bisa masuk gitu. Baik Pak Saud. Nanti kita akan lanjutkan lagi, tapi sebelum break saya ingin coba tunjukkan lagi kepada Anda pemirsa gambar-gambar tadi yang kami putar tentang saung-saung di mana di Lapas Sukamiskin, bahwa itulah yang kemudian terkesan seperti fasilitas. Ada beberapa orang yang mengatakan bahwa dengan adanya saung-saung ini sepertinya tidak ada bedanya dengan sebuah restoran makanan Sunda. Nah, ini nanti saya akan tanyakan ke Pak Wahidin. Pak Wahidin mungkin siap menjawab ya, tapi setelah jeda berikut ini. Disebut sudah banyak fasilitas yang cukup mengenakan para narapidana, dalam hal ini terutama narapidana koruptor. Saya ingin ajak Anda kembali untuk menyimak sejumlah gambar berikut ini. Baik, inilah gambaran di Lapas Sukamiskin begitu ya, yang diceritakan beberapa narapidana bisa mendapatkan izin untuk keluar. Kalau disebutkan Pak Wahidin tadi bahwa ini sudah sesuai dengan prosedur yang ada, bahwa ada pihak yang menyalahi SOP, itulah yang sekarang akan diproses begitu ya. Bukan akan, sedang. Ya, sedang diproses begitu ya. Nah,
dari sini ini ada beberapa rekan wartawan juga yang pernah melakukan investigasi di sini begitu mengatakan begitu masuk dan melihat ada banyak saung seperti ini, begitu kesannya bukan lagi seperti sebuah lembaga pemasyarakatan yang untuk menghukum orang agar mendapatkan efek jera begitu. Di sini bisa menemui pengunjung lalu kemudian bisa sambil makan, malah dikesankan seperti sebuah restoran masakan Sunda begitu Pak Wahidin. Ini Pak yang kemudian orang bertanya, waduh, sudah korupsi, dihukum bersalah. Nah kemudian apa Pak bedanya dengan orang yang berada di luar penjara kemudian? Jadi saya kira begini, seandainya di dalam itu ada saung, itu fasilitas kunjungan. Kalau yang dibangun oleh negara ya. Ada di suatu lapas memang sengaja. Fasilitasnya itu digunakan oleh semua orang. Iya. Jangan Semua orang ini maksudnya pengunjung juga. saja. Jadi semua orang bisa pakai saung itu, Pak. Siapa saja. Kalau saung itu kosong, ya dipakai oleh yang dikunjungi. Siapa saja. Dan itu terbuka. Artinya tidak pakai penutup-penutup yang membatasi. Terus, apakah itu dianggap mewah? Saya kira tidak lah. Oke. Saya kira tidak. Menurut ukuran biasa ya, itu kan dibangun hanya berapa puluh sih, gitu. Dan Ya kalau yang menarik kan begini, kalau kita merujuk lagi hasil investigasi majalah Tempo, bagaimana saung itu harganya mahal betul, belasan puluhan juta, gitu ya. Kemudian kalaupun sudah jadi milik ini bisa dialihkan ke pihak lain dengan cara dijual. Nah, Bisa begitu dalam investigasi? Iya, itu kita merujuk pada hasil investigasi majalah Tempo. Nah, sebenarnya yang dilakukan oleh tim internalnya dari Kementerian Hukum dan HAM adalah sebenarnya cukup mempelajari dan melakukan cross check apa yang sudah disampaikan Tempo lewat laporan investigasinya. Kemudian benarkah ada saung, kemudian ada berapa pelanggaran yang dilakukan. Yang juga agak kita miris kan kalau dari proses wawancara Tempo dengan Pak Menteri adalah tunjukkan buktinya, mana buktinya. Padahal bukan tugasnya Tempo untuk melakukan proses itu. Harusnya ini menjadi informasi masukan ya? Jadi masukan bagi Pak Emerson, ya. jadi jangan menjustifikasi seolah-olah Pak Menteri membiarkan. Kalau Pak Menteri sudah menugaskan Inspektorat Jenderal bersama-sama Direktorat Jenderal, itu bagian daripada untuk menindaklanjuti apa yang diinformasikan oleh Tempo. Ya itu kan arti, saya bukan begitu Pak. Pak Wahidin mungkin harus lihat. Tempo melakukan cross check sebelum terbit. Kan bayangan saya nih, kalau Tempo cross check sebelum terbit hari Senin. Sabtunya covernya udah jadi Om. Dia bisa lakukan langkah cepat untuk mempelajari itu sebelum majalah itu terbit. Ini kan tidak, terbit dulu baru diproses. Dan kemudian yang saya agak juga takut begini, proses-proses pemeriksaan internal kan seringkali, pasti selesaikan dulu Pak, seringkali berujung hanya pemberian sanksi administratif. Kita ingat betul. Beberapa kali seperti itu ya? Kasus Rutan Pondok Bambu, bagaimana ada sel mewah milik Ayin di situ. Yang terjadi apa? Bukan pemecatan tapi dimutasi kan. Kalau ini yang terjadi termasuk di LP Sukamiskin, orang akan belajar yang sama. Paling kalau apes ya kayak di kepala rutan Pondok Bambu aja dimutasikan. Tidak ada proses pemeriksaan lebih lanjut soal ada tidaknya. Jadi mereka tidak lebih khawatir lagi ketika ada yang dugaan suap tadi, misalnya kalau mau keluar atau mau apa itu ada biaya 5 sampai 10 juta. Betul, makanya kita berharap dari KPK gitu ya, bahwa yang dilakukan oleh, sebenarnya gini, yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM tidak hanya minta rekomendasi KPK, tapi minta KPK dan menyelidiki ada tidaknya dugaan praktek suap menyuap di Jenpas dan jajarannya, termasuk Kalapas Sukamiskin, termasuk juga kalau mau tunjukin sadap saya kalau mau. Ini kan ini menunjukkan bahwa ada komitmen serius dari jajaran di Jenpas untuk pro terhadap agenda pemberantasan korupsi. Minta KPK untuk betul sadap langsung begitu ya. Saya potong dulu. Tadi bilang ada informasi dari Tempo hari Sabtu Minggu. Hari Minggu tuh Pak Direktur Jenderal itu sudah ke sana untuk bagaimana mengecek, artinya
bagaimana itu sudah ada inisiatif begitu. Jadi kita ini jangan sesuatu terus karena tidak tahu terus menyampaikan di forum ini seolah-olah tidak ada langkah dari Pak Menteri dan kami gitu loh. Pak Direktur Kamtib sudah di sana. Baik. Nah, jadi kita ini tolonglah nih Pak Emerson Junto, Ya, Pak Wahidin. objektif. Ya. Kalau memang tidak tahu, jangan menjustifikasi seolah-olah Pak Menteri tidak berbuat. Kalau tidak ada informasi, janganlah Pak Dirjen janganlah tidak berbuat. Lah ini kan masyarakat jadi tambah geram nanti. Oke. Kita itu perlu dibantu loh oleh Justru kita membantu mengingatkan teman-teman. Tapi kan sudah dilakukan. Ya betul Pak. Jadi itu yang juga kita lakukan. Kita mendorong. Itu juga informasi yang kita sampaikan Pak. Jadi hari Sabtu itu kita ingatkan ke jajar ring satunya Pak Jokowi. Ada proses ini gitu loh Pak. Kalau kita nggak bantu kita biarin aja Pak. Kita minta Jokowi mengambil langkah cepat sebelum ini terbit. Kalau kita nggak peduli Pak, kita cujon, kita biarin aja, terserah mau apa gitu loh. Yang ICW lakukan membantu jajaran Dijen Pas dalam pemerintahan Jokowi. Perlu perombakan besar-besaran tidak Pak? Apa evaluasi besar-besaran tidak di dalam? Sangat perlu, karena sekarang itu semua itu berujung ke manajemen. Ya, contoh, kenapa petugas-petugas mudah dipengaruhi? Berarti integritasnya kan nggak ada. Tapi sekarang tanya, kenapa integritas pegawai rendah? Nah, dalam peraturan yang seharusnya ada, ya PBB, SMR, standar minimum rules, mengatakan bahwa setiap pegawai itu harus memenuhi syarat, punya integritas, profesional, rasa kemanusiaan, ini syaratnya. Lalu pekerjaannya sesuai dengan hati nurani. Ini harus dikondisikan. Nah sekarang, setiap calon pegawai harus dididik selama harus lulus aturan teknis dan umum. Itu. Nah, di Indonesia sekarang menerima pegawai, siapa yang menerima? Nggak jelas, bukan orang pemasyarakatan. Yang kedua, setelah masuk ke dalam jadi pegawai, apa ada pendidikan? Nggak ada. Kalau di Polri 6 bulan. Kalau ini tidak ada pendidikan, langsung masuk. Negara mengharap mereka itu baik secara profesional dan integritas moral, ya terlalu. Kalau yang disebut Bang Emerson tadi, kebanyakan sanksi administratif saja begitu. Itu tidak, akhirnya tidak membuat takut juga bagi mereka yang mau bermain-main. Negara mau mengharapkan orang itu punya integritas, punya profesional, tapi nggak melakukan apa-apa. Jadi kalau contoh karutan Pondok Bambu, langkah apa yang harus diambil oleh pemerintah Pak? Ya karena itu gini ya, Pondok Bambu yang Ayin, sel mewah Ayin Pak. Kan itu sudah ditindak, non-job. Mutasi Pak. Non-job dulu. Iya non-job tapi dia masih berdinas Pak. Gitu loh. Karena masih berdinas. Kalau masih berdinas masih dapat gaji negara Pak. Karena tidak ada, karena gini ya, seperti contoh mengenai Ayin, saya masih aktif waktu itu. Ayin itu dia mengelola membuat karena negara tidak bisa menyelenggarakan pendidikan, dia mengajarkan narapidana yang lain untuk membuat kerajinan. Di situ dikasih tempat ya untuk itu, dan itu berhasil, narapidana bisa menjual apa. Karena negara nggak bisa mampu mendukung itu. Nah, ketika di tempat itu memang di situ ada tempat tidur yang Ayin itu punya anak angkat. Nah untuk itu, ketika ada di Sorot TV itu seolah-olah selnya Ayin. Padahal selnya Ayin ada lagi bukan di situ. Di bloknya. Ini permasalahan. Di situ ada kasur juga Pak ya? Iya kasur karena anak itu gitu. Jadi itu yang jadi masalah. Jadi ketika secara internal mendesak, meneliti, memang tidak ada unsur-unsur yang seperti tadi terbukti. Suap menyuap dia ada Pak ya? Tidak ketemu gitu. Tapi yang jelas alasannya masuk akal. Karena narapidana juga mengatakan bahwa mereka bekerja di situ dan menghasilkan uang. Berlatih. Tapi pertanyaannya kalau masuk akal kenapa dia diberikan sanksi? Akhirnya begitu. Enggak, artinya kesalahannya itu bukan tingkat yang berat. Oleh itu sanksinya adalah bukan dipecat, tetapi dinonjobkan. Saya kira itu juga prosedur. Jadi tidak ada masalah. Tapi yang penting ini Mas, manajemen ini yang harus diitukan. Pegawai itu harus dididik. Sekarang mana sudah
tahukah dampak dari overkapasitas itu dampaknya bagi pegawai? Yang harusnya mengawasi 20 sekarang mengawasi 100 atau 200 orang. Apa yang terjadi? Narapidana diangkat jadi pembantu pegawai. Apa yang terjadi? Yang diangkat yang bagaimana? Bukan ustadz, bukan orang baik-baik, orang yang jagoan di dalam untuk menguasai yang lain. Tamping. Iya, tamping itu. Jadi karena itu kebutuhan sistem, karena kekurangan petugas. Kalau tugasnya lengkap, nggak akan terjadi itu. Jadi ini saya kira pembiaran juga. Baik, Pak. Tapi pada intinya dari pihak Kementerian Hukum dan HAM sendiri bagaimana Pak agar kemudian kalau tadi Anda bilang membelokan SOP jelas salah. Nah supaya itu tidak terjadi lagi bagaimana? Ya upaya-upaya untuk arah sana. Diperketat apanya misalnya dalam waktu dekat? Kalau tadi kan petugasnya pendidikan, tapi itu kan jangka panjang Pak. Yang paling dekat lah paling tidak. Ya kalau memang negara mau, setiap ada pengeluaran orang ya dideteksi. Cara deteksi kan ada teknologinya. Kalau negara mau dan mampu, kan bisa pakai gelang. Di Australia itu pakai gelang. Gelang kemana saja dia tahu. Kan dari kemana kan begitu. Ada kan warning. Oh ini tidak sesuai dengan itu ya. Berarti harus supaya mendeteksi. Itu jadi beban negara baru. Itu. Jadi kalau sebenarnya Mas, simpel aja. Jadi Menteri Hukum dan HAM menginstruksikan kepada semua kalapas. Tidak berat. Kemarin kalau Bapak lihat, mohon maaf, kalau Bapak lihat saya selesaikan dulu Pak, sebentar Pak Wiyadin. Instruksikan kepada kalapas, kalau di lapas kamu ada praktek korupsi, peredaran narkoba, Anda tidak hanya diproses tapi dipecat. Jadi itu yang perlu dibangun. Oh, bukan cuma itu saya bilang. Jadi Pak Menteri itu kemarin kalau lihat di TV One sebelum kami tampil kemarin, bagaimana tuh videonya itu sampai berada di TV One itu. Kan sama itu juga mengancam-ancam kita semua. Bukan berarti Pak Menteri tidak berbuat apa-apa, janganlah. Sudah ada warning keras ya? Warning keras. Dan sudah banyak juga orang yang ditindak karena... Pak Indra, saya ingin membandingkan. Pada zaman Belanda, pengawasan itu, penjara itu diawasi oleh satu instansi yang ada di pembantu gubernur. Kalau itu Priangan dulu. Terus ada di Kanwil, ada di inspektorat. Dulu tuh berjenjang begitu. Sekarang? Nah ya itu kan jadi satu masalah begitu ya. Jadi perlu evaluasi. Baik, terakhir ke Pak Saud. Pak Saud, ini Anda sebagai KPK, Wakil Ketua KPK Komisi Pemberantasan Korupsi begitu Pak. Apakah Anda kecewa dengan apa yang terjadi sekarang ini? Begitu ketika Anda memproses banyak terpidana, kemudian terpidana korupsi dan lain sebagainya, setelah sampai di lapas akhirnya kok sepertinya yang terjadi adalah beberapa orang seperti ini begitu Pak. Ya itu tadi kembali lagi bahwa paradigma atau paradoks antara membina dengan menghukum itu harus ada jembatannya, ada mediasinya. Sebenarnya kalau kita mau jujur, sebenarnya di penjara itu kan itu ada ketentuan yang pernah saya baca, malah itu buat tato aja nggak boleh loh. Ya. Itu tahun kan ketat sebenarnya kan Pak, harusnya Pak. 2013 something lah gitu. Buat tato aja itu nggak boleh gitu. Tapi nyatanya kan itu masih berlangsung. Artinya gini, ada beberapa yang sangat-sangat detail di situ, tapi tidak jalan. Ada yang detail tahun 2013 itu nggak boleh bawa pager juga nggak boleh gitu. Itu tapi ternyata masih jalan. Jadi maksud saya gini, mari kita buat itu menjadi detail kembali lagi, dan ketika detail-detail itu dilanggar, itu harus ada sanksinya. Oke, betul ada masalah SDM di situ, ada masalah gaji juga, makanya kami di KPK ini mau bikin kajian benar untuk aparat penegak hukum ini gajinya bila perlu kayak KPK semua gajinya. Tapi itu juga kita harus beri pajak dulu, makanya kemarin saya datangin pajak. Ini kompleks Pak persoalannya. Jadi kalau kita bicara penegakan saja tapi tidak detail, kita kan tidak bisa kontrol sesuatu kalau tidak detail. Contoh yang buat tato tadi, atau nggak boleh bawa pager segala macam. Ketika itu disepakati, itu harus ada sanksinya gitu. Jadi kekurangan-kekurangan yang kita sebut masalah manajemen itu bisa kita atasi dengan kontrol-kontrol yang kita buat di tiap-tiap tempat. Kalau ditanya KPK menjadi kecewa, ya tentunya tujuan daripada kita memidanakan orang untuk kemudian merubah perilaku itu tidak membawa efek jera kepada orang-orang yang di belakang mereka. Dari orang-orang di belakang kan mikir, oh ya syukur-syukur TPPU-nya KPK nggak jalan, uang kita simpen, kita di penjara 2-3 tahun tuh masih dapat uang sekian miliar. Ini masalah banyak yang harus kita selesaikan secara bersamaan. Tetapi kalau di lapas
ini tidak dilakukan dengan firm, saya katakan firm ini perfect ya. Oke. Nggak ada paradigma dendam dan benci segala macam. Ya jelas tidak akan membawa dampak dan ya KPK ya akan begini-begini aja. Kelihatan keren menjarain banyak orang tapi efek jerahnya tidak ada. Baik, terima kasih Pak Saud Situmorang, Wakil Ketua KPK, dan terima kasih Bapak-Bapak atas ulasan malam hari ini. Semoga proses yang sedang dijalankan begitu ya dari internal lapas sendiri juga akan mampu mengungkap masalah sebenarnya dan menghukum orang-orang terutama para sipir begitu yang terlibat dalam penyimpangan-penyimpangan. Siapapun yang diduga terlibat. Siapapun yang diduga terlibat. Terima kasih Bapak semuanya.